Di sebuah desa yang terletak di pedalaman Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Arjuna. Pakaian yang selalu ia kenakan terbilang sederhana, namun kali ini ia tampil lebih rapi dan bersemangat. Kemeja putih bersih, celana kain yang terikat rapi, dan sepatu hitam yang mengkilap menambah kesan serius pada dirinya. Hari itu adalah hari yang sangat penting dalam hidupnya, karena ia akan menghadapi sebuah wawancara kerja di sebuah perusahaan besar di kota. Arjuna selalu bermimpi untuk bisa bekerja di perusahaan besar, dan kesempatan yang datang kali ini adalah peluang yang tak boleh disia-siakan. Pagi itu, udara desa terasa begitu segar. Aroma tanah yang baru dibasahi hujan semalam menyatu dengan semilir angin yang membawa kedamaian. Arjuna menatap langit biru yang cerah dan merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa optimis, yakin bahwa hari ini akan membawa keberuntungan. Dengan langkah pasti, Arjuna menuju simpang jalan yang mengarah ke kota, tempat di mana wawancara itu akan berlangsung. Namun, saat Arjuna hampir sampai di simpang jalan yang menuju kota, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Di sisi jalan, sebuah mobil mewah terparkir. Mobil itu tampak sangat elegan, dengan cat hitam mengkilap yang memantulkan cahaya matahari pagi. Namun yang menarik perhatian Arjuna bukan hanya mobil itu, melainkan wanita cantik yang sedang berdiri di sampingnya. Wanita itu tampak kebingungan dan gelisah, seolah ada yang salah dengan mobil tersebut. Penasaran, Arjuna mendekat dengan langkah ringan. Ia melihat bahwa mobil itu mengalami masalah pada salah satu bannya. Ban mobil yang terletak di bagian belakang tampak kempes, dan wanita itu tampaknya sedang berusaha mengganti ban tersebut, namun kesulitan. Ia hanya berdiri mematung, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Tangan wanita itu terayun ke sana kemari, dan Arjuna bisa melihat dengan jelas bahwa dia tampaknya sedang merasa panik. Arjuna mendekat dengan sopan dan tersenyum. "Permisi, apakah Anda membutuhkan bantuan?" Tanyanya dengan suara lembut namun penuh percaya diri. Wanita itu menoleh dengan cepat, dan matanya bertemu dengan mata Arjuna. Ia melihat bahwa Arjuna adalah seorang pemuda yang tampaknya ramah dan berpenampilan rapi. "Oh, ya, saya agak bingung dengan ban ini. Saya harus segera pergi ke sebuah pertemuan penting, dan mobil ini malah bermasalah," jawab wanita itu dengan nada sedikit khawatir. Arjuna segera mendekati mobil dan membuka bagasi. Ia menemukan alat-alat untuk mengganti ban, termasuk dongkrak dan ban cadangan. Dengan penuh perhatian, ia mulai mengganti ban mobil yang bocor itu. Setiap gerakannya tampak hati-hati dan penuh keyakinan. Meski ia bukan seorang mekanik, pengalaman yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari membuatnya tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Wanita itu, yang sejak awal tampak cemas, kini merasa lebih tenang melihat Arjuna bekerja dengan cekatan. Ia memperhatikan pemuda itu dengan seksama, kagum dengan ketenangan dan keterampilan yang ditunjukkannya. Arjuna terus bekerja dengan sigap, dan tak lama kemudian ban yang bocor sudah terganti. Arjuna menurunkan dongkrak dan memastikan semuanya aman. "Selesai," katanya sambil mengusap tangannya yang sedikit kotor. Wanita itu tersenyum lega dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Terima kasih banyak, Anda sangat membantu. Saya benar-benar terkejut karena tidak tahu harus berbuat apa." Arjuna hanya tersenyum, merasa senang bisa membantu. "Tidak masalah, senang bisa membantu Anda," jawabnya dengan rendah hati. Wanita itu buru-buru melihat jam tangannya, dan Arjuna bisa melihat raut wajahnya yang agak cemas. "Oh, saya harus pergi sekarang. Terlambat untuk meeting. Terima kasih sekali lagi, Anda benar-benar menyelamatkan saya hari ini." Wanita itu bergegas masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju dengan cepat meninggalkan Arjuna di pinggir jalan. Arjuna hanya memandang mobil itu dengan senyuman kecil. Ia merasa senang bisa membantu, meski tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setelah kejadian itu, Arjuna melanjutkan perjalanannya menuju tempat wawancara. Ia merasa sedikit lebih ringan, dan semangatnya semakin membara. Pertemuan dengan wanita cantik itu terasa seperti sebuah kebetulan yang indah, yang membuat harinya semakin sempurna. Setibanya di gedung perusahaan tempat wawancara akan berlangsung, Arjuna merasa sedikit gugup. Ia tahu bahwa kesempatan ini bisa menentukan masa depannya.
Ia sudah mempersiapkan diri dengan matang, belajar tentang perusahaan ini, dan menyusun jawaban-jawaban terbaik untuk pertanyaan yang mungkin muncul. Begitu memasuki ruangan wawancara, Arjuna disambut dengan hangat oleh para pewawancara, yang tampaknya tertarik dengan latar belakangnya. Wawancara berlangsung dengan lancar, dan Arjuna merasa percaya diri bahwa ia telah memberikan yang terbaik. Setelah beberapa minggu menunggu, akhirnya, sebuah kabar baik datang. Arjuna diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ia sangat gembira dan merasa bahwa usaha dan persiapannya akhirnya membuahkan hasil. Hari-hari penuh kebahagiaan dan harapan baru dimulai. Namun, tanpa disadari Arjuna, pertemuannya dengan wanita cantik yang ia bantu pagi itu ternyata adalah sebuah takdir yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah Arjuna menerima kabar baik bahwa ia diterima bekerja di perusahaan besar itu, ia merasa dunia seakan berpihak padanya. Kebanggaan dalam dirinya tak bisa disembunyikan, terlebih setelah ia berhasil melewati banyak tahapan seleksi dengan penuh perjuangan. Pagi-pagi sekali, ia bangun dengan semangat baru, mengenakan pakaian kerjanya yang rapi, dan melangkah keluar dari rumah menuju tempat kerjanya yang baru. Hatinya dipenuhi dengan optimisme yang tinggi. Bagi Arjuna, pekerjaan ini bukan hanya tentang memperoleh gaji bulanan, tetapi juga tentang mewujudkan impian yang sudah lama ia dambakan. Perusahaan tempat Arjuna bekerja adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi. Dikenal memiliki struktur yang kokoh, perusahaan ini memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia dan beberapa negara di Asia. Arjuna merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Meski berasal dari desa kecil, ia merasa bahwa ia diberi kesempatan emas yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Hari pertama di kantor adalah pengalaman yang tak terlupakan. Arjuna disambut dengan ramah oleh rekan-rekan kerjanya yang terlihat begitu profesional dan energik. Suasana di kantor sangat dinamis, dengan setiap orang tampaknya memiliki tugas yang sangat penting. Arjuna merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi semangat dan rasa ingin belajarnya membuatnya cepat beradaptasi. Selama beberapa bulan pertama, Arjuna bekerja dengan giat. Ia sering datang lebih awal dan pulang lebih larut, berusaha untuk belajar sebanyak mungkin tentang pekerjaan dan perusahaan ini. Setiap kali ia menemui kesulitan, ia tidak ragu untuk meminta bantuan rekan-rekannya yang lebih berpengalaman. Semua yang ia lakukan didorong oleh satu tujuan, untuk membuktikan dirinya layak berada di sana. Namun yang tak disangka-sangka adalah bahwa wanita yang ia tolong beberapa bulan yang lalu ternyata adalah sosok yang sangat penting di perusahaan tersebut. Sejak hari pertama Arjuna bekerja, ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita cantik yang ia bantu mengganti ban mobilnya itu adalah direktur utama perusahaan tempat ia bekerja. Direktur itu adalah seorang wanita berkarisma, cerdas, dan penuh percaya diri. Namanya adalah Maya, seorang wanita yang tidak hanya memimpin perusahaan dengan bijaksana, tetapi juga dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawannya. Maya Al-Zaid sosok yang sangat dihormati di perusahaan. Sebagai wanita yang memimpin perusahaan besar di industri yang sangat kompetitif, ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuannya. Setiap hari, Maya tampak begitu sibuk dan fokus dengan segala urusan perusahaan, namun di balik itu semua, ia selalu memiliki perhatian besar terhadap detail. Banyak yang mengagumi Maya, karena selain kecerdasannya, ia juga memiliki pesona yang luar biasa. Banyak orang di perusahaan yang melihatnya sebagai sosok yang sulit dijangkau, namun tetap memiliki aura yang membuat mereka merasa terinspirasi. Suatu hari setelah beberapa bulan bekerja, Arjuna mendapatkan tugas besar untuk menangani sebuah proyek yang sangat penting. Proyek ini berhubungan dengan pengembangan produk baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan, dan ia akan bekerja sama dengan tim lain untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Sebagai pemuda yang baru saja bergabung, Arjuna merasa terhormat dan sedikit cemas karena proyek ini sangat berisiko. Namun, ia memutuskan untuk tidak ragu dan memberikan yang terbaik. Maya, yang selama ini jarang turun tangan langsung dalam setiap proyek, tiba-tiba ikut serta dalam pertemuan tim Arjuna. Saat pertama kali Arjuna melihatnya di ruang rapat, hatinya berdebar.
Ia tidak tahu apakah Maya masih ingat padanya atau tidak, karena sudah beberapa bulan sejak pertemuan mereka yang singkat itu. Namun, yang pasti, Arjuna merasa sangat gugup berada di hadapan wanita itu. Maya memandang setiap anggota tim dengan seksama, mencatat setiap ide dan masukan yang diberikan. Arjuna bisa merasakan bahwa, di balik ketegasannya, Maya adalah seorang pemimpin yang sangat menghargai setiap kontribusi. Saat tiba gilirannya untuk presentasi, Arjuna merasakan seolah-olah seluruh ruangan menjadi hening. Ia bisa merasakan tatapan Maya yang tajam dan penuh perhatian, membuatnya sedikit kesulitan untuk fokus. Namun ia menenangkan diri dan mulai menjelaskan dengan percaya diri tentang strategi pemasaran yang telah ia siapkan. Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan sesekali memberikan pertanyaan yang sangat mendalam. Setelah presentasi selesai, Maya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap ide-ide yang Arjuna sampaikan. Saya terkesan dengan cara Anda berpikir, Arjuna. Anda benar-benar menunjukkan potensi besar, kata Maya dengan nada yang serius, namun penuh pujian. Arjuna merasa bangga dan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Maya akan memberikan pujian seperti itu. Sejak saat itu, Maya mulai memperhatikan Arjuna dengan lebih seksama. Ia sering mengamati bagaimana Arjuna bekerja, bagaimana cara dia berinteraksi dengan tim, dan bagaimana dedikasinya terhadap pekerjaannya. Maya merasa ada sesuatu yang istimewa dari Arjuna. Pemuda ini tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter yang jarang ditemukan pada pria seumurannya. Arjuna tidak hanya cakap dalam bekerja, tetapi juga rendah hati dan selalu siap membantu orang lain. Hal ini membuat Maya semakin tertarik pada sosok Arjuna. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arjuna dan Maya semakin dekat. Mereka mulai berbicara lebih sering, baik dalam rapat-rapat perusahaan maupun dalam kesempatan-kesempatan santai setelah jam kerja. Meskipun Maya tetap menjaga profesionalisme, ia mulai melihat Arjuna dengan cara yang berbeda. Ia mulai mengagumi cara Arjuna bekerja, etos kerjanya yang tak kenal lelah, dan sikap rendah hatinya. Maya merasa ada sesuatu yang kuat dalam diri Arjuna, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Namun Maya tidak langsung menyadari bahwa perasaannya terhadap Arjuna telah berubah. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, menghindari segala bentuk perhatian pribadi yang bisa mengganggu kinerjanya sebagai direktur. Tapi, setiap kali ia melihat Arjuna, ada rasa hangat yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai merasa cemas setiap kali Arjuna tidak ada di kantor, dan merasa senang setiap kali mereka bisa berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal lain. Arjuna sendiri juga mulai merasakan hal yang sama. Meski ia hanya seorang pemuda desa yang baru mengenal dunia perusahaan besar, ia merasa sangat nyaman bekerja di bawah bimbingan Maya. Ia merasa terinspirasi oleh kecerdasan dan kepemimpinan Maya, serta rasa pedulinya terhadap karyawan. Namun, ia juga merasakan ada sesuatu yang lebih antara dirinya dan Maya, meskipun ia tidak berani mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sebagai seorang yang baru di dunia kerja, Arjuna tidak ingin mencampur adukan perasaan pribadi dengan urusan profesional. Tak disadari, keduanya mulai saling memperhatikan satu sama lain. Tanpa kata-kata, tanpa pengakuan, keduanya tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang berkembang di antara mereka. Namun, mereka masih ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Apakah perasaan ini hanya sebuah perasaan sementara? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Itu adalah pertanyaan yang terus mengganggu pikiran mereka masing-masing. Namun, satu hal yang pasti, takdir telah membawa mereka lebih dekat, dan keduanya tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa perasaan mereka terhadap satu sama lain tumbuh dengan setiap hari yang berlalu. Arjuna duduk di ruang kerjanya yang sederhana, matanya menatap layar komputer di depannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pertama ia bekerja di perusahaan itu, dan ia merasa semakin betah. Setiap tugas yang diberikan semakin menunjukkan potensi dirinya, dan pujian dari rekan-rekannya serta atasan mulai membuatnya merasa dihargai. Tetapi, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Maya. Setiap kali ia bertemu dengan Maya, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Meski ia berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya,
Selalu ada perasaan hangat yang mengalir setiap kali Maya tersenyum atau memberinya dukungan. Namun, Arjuna tidak berani mengungkapkan perasaannya. Ia sadar betul akan posisinya di perusahaan ini. Sebagai seorang pemuda yang baru mulai bekerja, ia merasa tidak pantas untuk memiliki hubungan pribadi dengan seorang wanita yang memiliki kekuatan besar di perusahaan, terutama seorang wanita yang sangat dihormati seperti Maya. Namun, Maya sendiri mulai merasakan hal yang sama. Meskipun dia selalu menjaga profesionalismenya di depan publik, perasaan yang tumbuh dalam dirinya semakin kuat. Arjuna bukan hanya seorang karyawan yang pintar, tetapi juga seorang pemuda dengan karakter yang jarang ditemukan di dunia bisnis. Ketenangan, kerendahan hati, dan kemampuannya untuk mengatasi tantangan dengan sabar membuat Maya terkesan. Dalam banyak kesempatan, Maya merasa ada koneksi yang mendalam antara mereka, meskipun dia mencoba untuk menahan diri dan fokus pada pekerjaannya. Suatu malam setelah pertemuan penting mengenai pengembangan produk terbaru perusahaan, Maya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arjuna. Dalam pertemuan itu, ia melihat bagaimana Arjuna berinteraksi dengan timnya. Cara dia mengutarakan ide-ide, bagaimana dia mendengarkan pendapat orang lain, serta sikap sabarnya dalam menghadapi segala tekanan yang ada. Maya merasakan hal yang berbeda. Ada sesuatu dalam diri Arjuna yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme. Setelah rapat selesai, Maya mengajak Arjuna untuk makan malam bersama. Arjuna sempat terkejut dengan ajakan itu, namun ia merasa ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal Maya di luar urusan pekerjaan. Mereka duduk di sebuah restoran yang tenang, jauh dari keramaian kota. Di meja makan itu, suasana yang awalnya agak canggung mulai mencair. Maya mulai berbicara lebih santai, mengenalkan dirinya lebih jauh, dan berbagi cerita tentang perjalanan karirnya yang penuh tantangan. Arjuna, meskipun sedikit gugup, merasa bahwa percakapan ini sangat berbeda dari yang biasa ia alami. Maya tidak hanya seorang pemimpin yang tangguh, tetapi juga seorang wanita yang memiliki cerita hidup yang menarik dan penuh warna. Arjuna, Maya mulai dengan lembut. Kamu tahu, ini pertama kalinya saya merasa nyaman berbicara seperti ini dengan seseorang di perusahaan. Semua orang selalu melihat saya sebagai direktur, tapi saya juga manusia yang kadang merasa kesepian. Arjuna terkejut mendengar pengakuan itu. Selama ini, ia selalu menganggap Maya sebagai sosok yang sangat kuat dan tidak terbendung. Tetapi malam itu, ia melihat sisi lain dari dirinya yang lebih manusiawi. Saya mengerti, Ibu Maya. Kadang-kadang pekerjaan memang membuat kita terjebak dalam rutinitas, dan sulit untuk menemukan waktu untuk diri sendiri, jawab Arjuna dengan tulus. Maya menatap Arjuna, matanya penuh perasaan. Kamu tahu, Arjuna, saya seringkali merasa kesulitan untuk menemukan seseorang yang bisa saya percayai sepenuhnya. Banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup saya, tetapi tidak ada yang bisa membuat saya merasa tenang seperti sekarang. Arjuna menunduk, mencoba mencerna kata-kata Maya. Ia merasa seperti ada beban berat yang tak terucapkan di antara mereka. Sebagai seorang yang berasal dari desa dan baru mulai bekerja di perusahaan besar, ia tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Maya, seorang wanita dengan segala tanggung jawab besar yang harus ia emban. Tak lama setelah percakapan itu, Maya bertanya dengan nada serius, Arjuna, Cina ingin kamu jujur padaku. Apa yang kamu rasakan tentang pekerjaan ini? Apakah kamu merasa betah di sini? Saya tahu banyak orang Volm yang bekerja di perusahaan ini karena ingin cepat naik jabatan. Tapi saya tuh ingin tahu apa yang membuat kamu terus bekerja dengan sepenuh hati. Arjuna terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pertanyaan itu lebih dari sekadar tentang pekerjaan. Itu adalah sebuah ajakan untuk lebih dalam mengenal dirinya, untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Saya rasa, Bu Maya, saya bekerja di sini bukan hanya untuk mendapatkan gaji. Saya merasa perusahaan ini memberikan saya kesempatan untuk berkembang. Tapi lebih dari itu, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di sini memiliki dampak. Saya ingin belajar, ingin berkembang bersama perusahaan ini, jawab Arjuna dengan suara yang penuh keyakinan. Maya tersenyum tipis, seolah puas dengan jawab Arjuna. Tetapi dalam hatinya, ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar rasa bangga terhadap karyawannya. Ia mulai merasakan bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan.
Ada ikatan yang lebih kuat yang tumbuh di antara mereka, meskipun mereka berdua masih menahan diri. Beberapa minggu setelah makan malam itu, hubungan mereka semakin berkembang. Arjuna semakin sering dipanggil oleh Maya untuk berbicara, baik tentang pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Dalam percakapan mereka, ada banyak momen-momen yang tak terduga. Momen-momen di mana mereka saling berbagi cerita, tawa, dan terkadang keheningan yang nyaman. Namun, meskipun ada kedekatan yang semakin intens, keduanya masih ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Maya tahu bahwa ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai direktur perusahaan, ia harus menjaga citra profesional dan tidak boleh terlihat lemah atau mudah terpengaruh oleh perasaan pribadi. Namun, semakin ia dekat dengan Arjuna, semakin ia merasa bahwa perasaannya tak bisa lagi dipendam. Arjuna pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia berbicara dengan Maya, hatinya terasa berdebar. Ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan terhadap wanita ini tumbuh lebih kuat setiap harinya. Namun, ia tidak ingin merusak hubungan profesional yang telah ia bangun dengan begitu keras. Ia takut jika mereka mengungkapkan perasaan mereka, itu akan mengubah dinamika di kantor dan merusak segala yang telah mereka capai bersama. Pada akhirnya, berkala mereka berdua berada di persimpangan jalan. Perasaan mereka terhadap satu sama lain semakin tak terbendung, namun mereka masih ragu untuk mengambil langkah selanjutnya. Keputusan yang harus diambil bukan hanya tentang perasaan pribadi, tetapi juga tentang apa yang terbaik untuk masa depan mereka dan perusahaan yang telah membawa mereka bersama. Namun takdir seringkali memiliki cara untuk mengungkapkan dirinya. Ketika keduanya merasa ragu, dunia mereka akan segera dipertemukan dengan sebuah peristiwa yang tak terduga. Peristiwa yang akan mengubah segalanya. Hari-hari di perusahaan semakin sibuk. Project demi project terus bergulir, dan Arjuna semakin menunjukkan dedikasi serta kemampuannya dalam bekerja. Ia tidak hanya berperan sebagai anggota tim, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam beberapa inisiatif penting perusahaan. Namun, meskipun ia sibuk dengan pekerjaannya, hati dan pikirannya selalu kembali pada Maya. Maya, yang selama ini menjaga jarak dalam hubungan profesional dengan Arjuna, kini mulai merasakan kehangatan yang tak bisa disangkal setiap kali mereka bertemu. Kepribadiannya yang kuat dan kepercayaan diri yang luar biasa mulai goyah setiap kali ia berbicara dengan Arjuna. Seperti magnet yang tak terlihat, hubungan mereka semakin intens, meskipun kedua belah pihak masih berusaha menjaga profesionalisme. Maya seringkali mengundang Arjuna untuk berbicara tentang proyek-proyek besar yang sedang berlangsung, meskipun kadang percakapan mereka melampaui batasan pekerjaan. Maya mulai bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang tantangan besar yang ia hadapi sebagai seorang wanita di posisi puncak perusahaan, tentang kesepian yang ia rasakan di tengah kemewahan dan prestis yang dimilikinya, serta tentang keinginannya untuk menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa lebih hidup. Dalam setiap percakapan itu, Arjuna mendengarkan dengan penuh perhatian, mengerti bahwa di balik wajah yang tegar, Maya juga manusia biasa yang memiliki kerinduan dan impian. Suatu malam setelah rapat penting yang berlangsung hingga larut, Maya mengundang Arjuna untuk ikut makan malam bersama. Mereka berdua duduk di restoran favorit Maya, sebuah tempat yang tenang dengan nuansa yang hangat. Maya memesan makanan favoritnya, sementara Arjuna memesan menu sederhana. Suasana di meja makan terasa lebih santai daripada sebelumnya, meskipun ada ketegangan yang tersisa di antara keduanya. Arjuna. Maya memulai percakapan sambil memandang Arjuna dengan serius. Kamu tahu, saya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda saat berbicara denganmu. Kamu membuat saya merasa nyaman, seperti tidak ada tekanan, seperti saya bisa menjadi diri sendiri. Arjuna terdiam sejenak, merasa tak nyaman dengan kedalaman percakapan ini. Saya juga merasa demikian, Bu Maya, jawabnya pelan. Sejak pertama kali saya bekerja di sini, saya merasa sangat diberdayakan. Saya merasa diterima dan dihargai, tetapi lebih dari itu, saya merasa sangat senang bisa bekerja dengan seseorang seperti Anda. Maya tersenyum tipis, meskipun senyumnya kali ini sedikit lebih lembut dari biasanya. Kamu tahu Arjuna, lanjut Maya, sebagai seorang wanita di dunia bisnis yang penuh tantangan, seringkali saya merasa terasing.
Banyak orang yang melihat saya hanya dari posisinya sebagai direktur, dan itu membuat saya sulit menemukan teman sejati yang bisa saya percaya. Tapi denganmu, saya merasa ada kejujuran yang jarang saya temui. Suasana antara mereka menjadi lebih dalam, dan Arjuna merasa cemas. Ia merasa perasaan yang ia coba sembunyikan semakin kuat, tetapi ia tidak ingin mengubah dinamika yang ada di antara mereka. Maya adalah atasan dan figur penting dalam hidupnya, dan ia tidak ingin merusak hubungan profesional mereka dengan mengungkapkan perasaannya. Namun Maya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua. Sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Ia tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama lagi. Meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa besar. Maya tahu bahwa keputusan yang akan ia buat bisa mengubah banyak hal dalam hidup mereka berdua. Saya tahu kita berdua berusaha keras menjaga batasan ini, ujar Maya dengan suara yang lebih lembut. Tapi saya tidak bisa terus menyangkal perasaan saya. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuat saya merasa nyaman dan aman, dan saya mulai merasa bahwa hubungan kita bisa lebih dari sekadar hubungan profesional. Saya tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi saya harus jujur. Arjuna menatap Maya dengan mata yang terkejut. Ia tidak menyangka Maya akan mengungkapkan perasaan ini begitu langsung. Ia merasa hati berdebar kencang, namun ia juga merasakan kebingungan yang dalam. Ia ingin menjawab perasaan Maya, tetapi ia tidak tahu bagaimana melakukannya. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Maya. Jawabnya akhirnya, dengan suara yang hampir terbata. Tetapi saya khawatir, hubungan ini bisa mengubah segalanya. Kita berada di posisi yang sangat sensitif. Jika kita terlalu terbuka dengan perasaan kita, apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita? Maya menghela napas panjang. Saya mengerti kekhawatiranmu, Arjuna. Saya juga tidak ingin mengorbankan pekerjaan kita atau perusahaan ini. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, berpura-pura tidak merasakan apapun terhadapmu. Percakapan itu terhenti sejenak, dengan keduanya hanya saling menatap, seolah mencari jawaban dalam mata masing-masing. Maya tahu bahwa keputusan yang harus mereka buat tidak akan mudah. Namun, perasaan yang sudah lama ia pendam tidak bisa lagi ia biarkan begitu saja. Ia harus membuat pilihan. Arjuna, saya tahu ini tidak mudah, kata Maya akhirnya, dengan suara yang lebih tenang. Kita harus memikirkan konsekuensinya, tapi saya ingin kita jujur satu sama lain. Jika kita memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini, kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kita harus kuat baik di tempat kerja maupun di luar pekerjaan. Arjuna mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Saya setuju, Bu Maya. Kita harus memastikan ini tidak merusak apa yang telah kita bangun di perusahaan ini. Keputusan mereka malam itu tidak diambil dengan mudah, namun kedua belah pihak merasa lebih lega setelah mengungkapkan perasaan mereka. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini tetap profesional di tempat kerja dan memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan. Namun, di luar pekerjaan, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pada hubungan mereka berkembang, meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di kantor. Arjuna dan Maya tetap menjaga jarak profesional di depan rekan-rekan kerja, tetapi hubungan mereka mulai berubah secara perlahan di luar kantor. Mereka semakin sering bertemu setelah jam kerja, berbagi waktu bersama, dan mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Namun meskipun mereka berusaha menjaga segalanya tetap berjalan dengan baik, dunia mereka segera dihadapkan pada ujian besar. Sebuah krisis perusahaan yang tiba-tiba muncul akan menguji bukan hanya hubungan mereka, tetapi juga kemampuan mereka untuk tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Keputusan yang mereka buat malam itu akan segera diuji. Dan mereka harus dapat menghadapi kenyataan bahwa tak semua hal berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Di tengah perasaan yang semakin kuat satu sama lain, krisis yang datang tak terduga akan membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Membawa mereka ke persimpangan jalan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Hari-hari di perusahaan yang sebelumnya berjalan lancar mulai berubah seiring dengan munculnya krisis besar
yang mengancam keberlanjutan perusahaan. Proyek besar yang mereka harapkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan tiba-tiba menemui hambatan yang tak terduga. Ada masalah serius dalam perjanjian dengan mitra bisnis utama mereka, dan hal ini memengaruhi arus kas perusahaan secara signifikan. Banyak rekan kerja yang mulai khawatir, dan para manajer pun merasa tertekan dengan situasi yang semakin memburuk. Maya, sebagai direktur utama, berada di garis depan untuk menangani masalah ini. Di tengah tekanan yang begitu besar, Maya tahu bahwa keputusan yang harus ia ambil akan menentukan nasib perusahaan dan karier banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, ia tidak hanya harus memikirkan solusi untuk masalah finansial, tetapi juga bagaimana mengelola moral dan semangat kerja seluruh tim di tengah kesulitan ini. Namun di sisi lain, ia juga harus menghadapi pergolakan batin yang lebih besar, hubungannya dengan Arjuna. Arjuna, meskipun baru beberapa bulan bekerja di perusahaan ini, merasa sangat terhubung dengan misi perusahaan dan Maya sebagai atasan yang telah membimbingnya. Ia merasa harus berbuat sesuatu untuk membantu perusahaan keluar dari krisis ini, meskipun ia tahu bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk membuat keputusan besar secara langsung. Namun, ia merasa bahwa apa yang ia hadapi kini lebih dari sekadar masalah pekerjaan. Ini adalah ujian besar bagi hubungannya dengan Maya, dan mungkin bahkan ujian terbesar dalam hidupnya. Pada suatu malam, setelah rapat yang berlangsung hingga larut, Maya mengundang Arjuna untuk berbicara. Mereka berdua duduk di ruang kerjanya yang sekarang terasa lebih sepi dari biasanya. Di luar jendela, langit sudah gelap, dan hanya lampu kantor yang menerangi ruangan tersebut. Maya menatap Arjuna dengan pandangan yang serius. Arjuna, kita sedang berada di ujian yang sangat berat. Saya tahu kamu sudah bekerja keras, dan saya sangat menghargai setiap usaha yang telah kamu lakukan. Tapi sekarang situasinya sangat sulit. Saya tahu kita berdua merasa bingung dan cemas dengan arah perusahaan. Maya mulai berbicara dengan suara yang agak pecah, menandakan betapa beratnya perasaan yang ia rasakan. Arjuna menatap Maya dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat betapa lelahnya wanita ini. Sebagai seorang pemimpin, Maya harus menghadapinya sendirian. Tetapi Arjuna tahu bahwa di balik ketegasannya, Maya adalah sosok yang manusiawi, penuh rasa tanggung jawab, dan juga penuh perasaan. Saya tahu, Bu Maya. Saya juga merasa ini adalah tantangan terbesar dalam hidup saya. Tapi saya percaya kita bisa keluar dari krisis ini jika kita bekerja sama. Saya ingin membantu, meskipun saya tahu saya belum memiliki pengalaman sebesar yang Anda miliki. Tapi saya siap melakukan apa saja untuk perusahaan ini. Maya mengangguk pelan. Kamu tahu, Arjuna, kata Maya. Suara dan wajahnya terlihat lebih lembut. Banyak orang di luar sana yang hanya fokus pada kepentingan pribadi mereka. Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kamu tidak hanya peduli pada pekerjaanmu, tapi juga pada perusahaan ini, dan pada semua orang yang ada di sini. Kata-kata itu membuat hati Arjuna berdebar. Maya menganggapnya lebih dari sekadar seorang karyawan. Ia merasa ada penghargaan yang lebih dalam dari Maya terhadap dirinya, dan itu memberinya rasa percaya diri yang lebih besar. Namun, dalam menghadapi krisis ini, saya tahu kita harus membuat keputusan besar. Ada kemungkinan kita harus merestrukturisasi sebagian besar organisasi kita. Beberapa rekan-rekan kita mungkin harus pergi, dan itu akan sangat berat. Namun, kita juga harus bertahan dan memastikan bahwa kita tetap bisa berdiri di kaki kita. Maya melanjutkan, sorot matanya penuh keprihatinan. Arjuna terdiam sejenak, mencoba memproses segala sesuatu yang baru saja dikatakan oleh Maya. Saya mengerti. Apakah ada cara untuk kita memperbaiki situasi ini tanpa harus membuat keputusan yang terlalu drastis? Mungkin kita bisa mencari solusi lain, mencoba pendekatan yang lebih inovatif, atau mencari mitra baru. Maya memandang Arjuna dengan penuh perhatian. Itulahkah yang saya harapkan darimu, Arjuna? Saya tahu kamu memiliki potensi besar untuk membawa perusahaan ini keluar dari krisis. Saya ingin kamu bekerja lebih dekat dengan saya untuk merancang strategi baru. Kita perlu memikirkan langkah-langkah yang lebih berani dan kreatif. Dan, lebih dari itu,
kita perlu mempertahankan semangat tim. Karena ini bukan hanya tentang saya atau kamu, tetapi tentang seluruh perusahaan. Di tengah pembicaraan itu, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda antara mereka. Ketegangan yang ada sebelumnya mulai luntur, digantikan oleh rasa saling percaya dan keyakinan bahwa mereka dapat menghadapinya bersama. Maya tahu bahwa Arjuna bukan hanya seorang karyawan yang baik, tetapi dia adalah sosok yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa membantunya melewati masa-masa sulit ini. Arjuna, di sisi lain, merasa lebih dari sekadar orang yang bekerja di perusahaan ini. Ia merasa bahwa masa depan mereka berdua terikat dengan setiap keputusan yang mereka ambil. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai bekerja lebih erat bersama. Arjuna membantu Maya merancang beberapa inisiatif baru untuk perusahaan, mulai dari mencari cara-cara efisien untuk memangkas biaya hingga mengusulkan strategi untuk memperkenalkan produk baru ke pasar yang belum terjamah. Mereka berdua mulai merancang langkah-langkah besar yang akan mempengaruhi arah perusahaan. Namun, di luar urusan pekerjaan, hubungan mereka juga semakin mendalam. Setelah beberapa kali pertemuan yang lebih pribadi di luar kantor, mereka merasa semakin sulit untuk memisahkan pekerjaan dari perasaan pribadi. Ada koneksi yang semakin kuat antara mereka, dan meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap menjaga profesionalisme, perasaan mereka terhadap satu sama lain semakin tak terbendung. Suatu malam setelah sebuah rapat yang sukses, mereka berdua duduk di teras restoran, menikmati segelas anggur. Maya memandang Arjuna dengan tatapan yang lembut, kemudian berkata, "Arjuna, kamu sudah lebih dari cukup untuk perusahaan ini. Kamu bukan hanya seorang karyawan yang hebat, kamu juga seseorang yang saya percayai. Saya merasa kita bisa menghadapi apapun bersama-sama." Arjuna menatap Maya dengan penuh perasaan. "Dan saya merasa hal yang sama, Bu Maya. Anda bukan hanya atasan saya. Anda adalah seseorang yang saya percayai. Dan saya ingin melanjutkan perjalanan ini bersama Anda, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup." Maya tersenyum, namun senyumnya kali ini tidak hanya senyuman profesional. Itu adalah senyuman yang datang dari hati. "Jika kamu siap, Arjuna, saya ingin mengajakmu menjalani hidup ini bersama-sama, tanpa batasan lagi, tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai pasangan." Arjuna merasa seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa perasaan yang selama ini mereka pendam kini bisa menjadi kenyataan. Tak ada lagi keraguan, hanya ada keyakinan bahwa keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah segalanya. "Jika itu yang kamu inginkan, Bu Maya, maka saya siap. Kita akan bersama melewati semua ini, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan." Dengan keputusan itu, mereka berdua mulai melangkah ke babak baru dalam hidup mereka. Tidak hanya sebagai pemimpin dan karyawan, tetapi sebagai pasangan yang saling mendukung dalam setiap langkah. Krisis yang melanda perusahaan akhirnya berhasil mereka atasi, dan perusahaan pun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang pesat. Semua berkat kerja keras, strategi yang jitu, dan hubungan yang semakin kuat di antara mereka. Maya dan Arjuna tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, namun satu hal yang pasti, mereka telah menemukan kekuatan dalam satu sama lain, dan bersama-sama, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan peluang.